Banyak sekali saat ini orang yang mengeluhkan bahwa selama masa PPKM ini masyarakat kalangan bawah, terutama mereka yang hidup dari upah harian, bagaimana cara mereka mencari nafkah, bagaimana mereka bisa tetap menjaga daya belinya, bagaimana mereka bisa mencukupi kebutuhan seluruh keluarganya. Ini menjadi persoalan tersendiri. Saya kira pemerintah selain juga sedang berkonsentrasi terhadap PPKM, menjaga kesehatan masyarakatnya, juga harus memikirkan mitigasi dari kelompok-kelompok menengah ke bawah yang sedang berusaha untuk bertahan dengan nafkahnya. Pemerintah juga harus tetap fokus terhadap sektor ini. Artinya pemerintah juga tidak bisa menerapkan PPKM ini secara represif. Bukan berarti PPKM ini tidak efektif. Mereka sadar bahwa ini adalah upaya untuk membendung pandemi ini, membendung virus-virus itu untuk segera menyebar. Tapi pemerintah juga harus memikirkan bagaimana tentang nafkah mereka, bagaimana cara mereka untuk tetap menjaga daya belinya, bagaimana pemerintah untuk tetap memberikan ruang dan celah-celah kepada mereka yang berada di kalangan bawah ini untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita tidak tahu sepanjang apa PPKM ini akan diberlakukan. Dan juga kita tidak tahu seberapa kuat pemerintah memberikan bantuan sosial. Ini juga harus menjadi perhatian pemerintah pada saat ini. Jangan pedulikan mereka yang hanya mengumbar hasutan. Para politisi-politisi busuk yang hanya ingin membenturkan masyarakat dengan pemerintah. Jangan mau ditekan oleh partai politik odong-odong yang menggenjot elektabilitasnya dengan cara memfitnah dan membenturkan masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah jangan mau ditekan oleh mereka. Pakar tata negara, pakar filsafat, semua orang menjadi pakar dalam hasutan-hasutan ini. Ada para penghasut dalam keadaan sekarat pun masih juga menghasut rakyat dengan pemerintah. Ini semua menjadi keprihatinan kita. Dan persoalan pandemi ini bukan hanya persoalan pemerintah. Ketaatan masyarakat juga harus dibangun. Kita harus bersama-sama menangani pandemi ini. Jangan lagi kita menghiraukan, jangan lagi kita mendengarkan suara para penghasut yang sebenarnya hanya ingin mencari isi perutnya sendiri. Ulama yang seharusnya menyuarakan bagaimana mental masyarakat ini bisa dibangun dalam perspektif keagamaan, malah juga berbicara tentang konspirasi, tentang pembunuhan massal dan sebagainya. Semua orang kehilangan fungsinya saat ini. Kalau kemudian para penghasut itu sampai dianggap benar oleh masyarakat, lalu kemudian yang menjadi penjahatnya adalah pemerintah, maka semua orang di negara ini menjadi penjahat. Jangan sampai kemudian logical fallacy itu terbentuk dan kemudian masyarakat semua menjadi orang bodoh. Oleh karena itu, pemerintah tetap harus fokus untuk menangani pandemi ini sekaligus mencari solusi dan mencari mitigasi bagaimana caranya memberi ruang-ruang kepada masyarakat kalangan bawah untuk tetap terjaga daya belinya, tetap terjaga mata pencahariannya. Ini harus dipikirkan juga oleh pemerintah. Sekali lagi, para penghasut, baik itu pakar tata negara, politisi, yang mengaku ahli filsafat tapi hanya ahli caci maki, pendakwah agama, yang mengaku ulama, saya kira sudah bukan waktunya lagi menghasut rakyat. Semua depresi, semua stres, semua mengalami ketakutan-ketakutan. Jangan kemudian membenturkan antara satu dengan yang lain. TNI, Polri bersama-sama pemerintah dan juga seluruh masyarakat harus bisa membangun mental kita. Yakin Indonesia bisa bangkit. Indonesia bisa menyelesaikan pandemi ini.